Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori perilaku produsen. Untuk hari ini kita akan lebih spesifik membahas bagaimana cara menghitung biaya produksi, penerimaan, dan laba yang Untuk soal yang pertama, kita akan menentukan besarnya VC atau variable cost, kemudian total cost, dan average cost. Kita lihat soalnya, untuk memproduksi 800 unit sepatu diperlukan biaya tetap dengan jumlahnya 250.000 ya. Kemudian di sini biaya variabelnya 4.000 dan yang ditanyakan adalah berapa besarnya biaya variabel, kemudian biaya total dan biaya rata-rata. Nah, jadi dari soal ini diketahui ya, yang 800 ini adalah nilai Q, kemudian yang 250 ini adalah besarnya fixed cost ya atau biaya tetap, dan yang 4000 ini adalah besarnya variable cost ya. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah yang ditanyakannya adalah berapa besarnya atau berapa nilai atau berapa besarnya biaya variabel. Nah, maka untuk mencari berapa besarnya biaya variabel ini bisa dihitung, totalnya adalah 800 ya dikali 4.000. Nah, karena yang 4.000 ini baru per unit ya, sementara kita memproduksi sebanyak 800. Maka besarnya PC adalah ya 800 kali 4.000 ya, berarti nilainya sebesar 3.200.000 ya. Nah, ini untuk PC-nya. Kemudian yang kedua adalah berapa besarnya biaya total. Biaya total atau kita sebut dengan istilah TC ya, atau total cost. Nah, total cost itu dihitung dengan rumus ya, VC ditambah dengan FC ya. Nah, VC-nya tadi 3.200.000 ya. Kemudian FC-nya yang ini ya, 250. Kita masukkan ke sini. 250. Nah, berarti besarnya TC itu menjadi 3.450 ya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah berapa AC-nya ya. Nah, rumus AC adalah TC dibagi dengan Q ya. Nah, TC-nya 3 juta tadi 450. Kemudian jumlah Q-nya adalah 800. Maka besarnya AC sebesar 4.312.500 ya. Nah, ini untuk soal yang pertama. Ya, untuk soal yang kedua kita akan menentukan besarnya MC ya atau marginal cost. Kita lihat soalnya, pada saat produksi baju sejumlah 20, besarnya biaya total adalah 800.000. Kemudian karena laku, maka permintaannya meningkat menjadi 30 dengan biaya produksi menjadi 1 juta. Nah, dari soal ini diketahui ya, yang pertama adalah yang 20 ini adalah Q ya, Q-nya adalah Q1. Kenapa Q1? Karena Q-nya ada 2 ya. Nah, ini Q2. Kemudian yang 800 ini adalah TC1 dan yang 1 juta ini adalah TC2 ya. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah besarnya MC ya atau marginal cost. Rumus marginal cost adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Delta TC bisa dicari dengan menghitung besarnya TC2 dikurangi TC1. Sementara delta Q bisa dicari dengan rumus ya Q2 dikurangi Q1. Ya. Nah, TC2-nya
1 juta. Ya, 1 juta, kemudian TC1-nya adalah 800.000. Nah, kemudian dikurang Q2-nya adalah 30, ya, dikurangi Q1-nya adalah 20. Berarti besarnya TC2 dikurangi TC1-nya 200.000, ya, dibagi dengan 10, ya. Nah, maka besarnya MC adalah 20.000, ya. Nah, 20.000. Nah, dari MC ini berarti bahwa jika perusahaan menambah produksi satu baju, ya, nah ini jadi produksi satu baju, maka biaya produksinya meningkat per satu bajunya adalah sebesar 20.000, ya. Nah, itu untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal ketiga kita akan menentukan besarnya TR, ya. TR dan AR. TR adalah total revenue atau penerimaan, dan AR adalah penerimaan rata-rata atau average revenue. Kita lihat soalnya. Ria memproduksi bahan pangan sebanyak 5.000 unit. Apabila harga barang adalah Rp10.000 per unitnya, maka berapa total penerimaan Ria dan berapakah rata-rata pendapatan Ria? Nah, dari soal ini maka diketahui, ya, yang 5.000 unit ini adalah nilai Q, ya. Kemudian yang 1.000 unit ini adalah P, ya, harga. Q adalah quantity, P adalah harga, ya. Nah, maka dari soal ini yang ditanyakannya adalah TR, ya. Maka rumus TR itu adalah P kali Q, ya. P-nya adalah 10.000, ya. Kemudian dikali Q 5.000. Nah, maka penerimaan Ria dari menjual 5.000 unit bahan pangan ini nilainya adalah 50 juta. Ya, nah, 50 juta. Kemudian berapa pendapatan rata-rata dari pendapatan rata-rata Ria, ya, yang ditanyakan adalah AR. Nah, rumus AR adalah TR dibagi dengan Q. Nah, karena TR itu P kali Q dibagi dengan Q, ya. Nah, ini sama-sama di atas ada Q, di bawah ada Q. Maka ini bisa kita coret. Ya. Berarti AR adalah P. Ya. AR adalah P. Berapa nilai P-nya? Nilai P-nya itu adalah 10.000. Ya. Nah, maka berapa penerimaan rata-rata atau pendapatan rata-rata dari Ria? Jawabannya adalah 10.000. Kita lanjut di soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya kita akan menentukan besarnya MR atau marginal revenue, ya. Nah, ini soalnya pada saat menjual 100 barang, maka total penerimaan EQ adalah sebesar 5 juta. Kemudian penjualan meningkat menjadi 120 barang, maka pendapatan EQ meningkat dari 5 juta menjadi 6 juta. Berapakah pendapatan marginal EQ? Dari soal ini diketahui, ya, ini yang 100 ini adalah Q1, kemudian 120 ini adalah Q2, kemudian yang 5 juta ini adalah TR1, ya, TR1, kemudian yang 6 juta ini adalah TR2. Yang ditanyakan adalah besarnya nilai MR. Nah, rumus untuk mencari MR adalah delta TR dibagi dengan delta, ya, delta Q. Nah, delta TR bisa dicari dengan rumus TR2 dikurangi dengan TR1 dibagi dengan Q2 dikurangi Q1. Ya. Nah, kita masukkan yang ini TR2
2-nya adalah 6 juta. Ya, 6 juta dikurangi dengan 5 juta. Ya, 5 juta dibagi dengan Q 2-nya 120 dikurangi 100. Maka besarnya MR menjadi 1 juta ya, dibagi dengan 20. Nah, maka besarnya MR adalah, ya, ini kita coret, ya, besarnya adalah sebesar 50.000. Nah, artinya bahwa kalau Eki memproduksi lagi barang yang dia jual, maka setiap tambahan produksi sebanyak 1 unit, maka pendapatan Eki akan meningkat sebesar 50.000. Nah, itu untuk soal yang kedua. Kita lanjut. Kita lanjut di tahapan terakhir yang selalu ingin diketahui oleh seorang produsen, yaitu menentukan besarnya laba. Ya. Kita lihat soalnya, Ani mengeluarkan biaya produksi sebanyak 5 juta rupiah untuk memproduksi 1000 unit mainan. Tiap mainan kemudian Ani jual dengan harga 6.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besarnya laba Ani, ya, dari barang yang dia jual. Maka dari soal ini diketahui, ya, yang 5 juta ini adalah TC, ya, total cost. Kemudian yang 1000 unit ini adalah Q, dan P ini adalah, yang 6.000 ini adalah P atau harga jual. Yang ditanyakan adalah laba, ya. Untuk mencari laba, rumusnya adalah TR dikurangi dengan TC. Jadi laba yang diterima oleh seorang produsen itu asalnya dari penerimaan yang dia terima dikurangi dengan biaya yang dia keluarkan, ya. TC-nya sudah diketahui tapi TR-nya belum diketahui. Ingat, untuk mencari besarnya TR bisa dicari dengan rumus P kali Q, ya. Nah, P-nya adalah 6.000, kemudian kali Q-nya adalah 1.000. Ya, maka besarnya TR sebanyak 6 juta. Ya, 6 juta. Nah, kemudian berapa besarnya laba yang diterima oleh Ani? Tadi rumusnya TR dikurangi TC. TR-nya 6 juta. Ya, kemudian dikurangi dengan TC-nya 5 juta. Nah, berarti laba yang diterima oleh Ani jumlahnya adalah 1 juta. Nah, itu ya untuk menghitung besarnya laba. Sekian untuk materi hari ini berkaitan dengan perhitungan. Nanti kita akan bertemu kembali dengan materi yang lain di kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.